Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anandaku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, sekarang kita kembali lagi di pembelajaran online ya. Sudah siapkah semua belajar pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai semuanya. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, sekarang Ananda kelas 2 An-Nasai pada hari Senin tanggal 20 September 2021 kita akan mempelajari tematik tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 pendamping pelajaran 5 dan 6. Sudah siapkah semuanya pada pagi hari ini? Jika sudah siap, mari kita lanjutkan dengan membuka pelajaran ini dengan berdoa. Nah, anandaku, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar ya. Ada berdoa bagaimana? Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, Nanda, jika tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akan bersiap belajar. Tentunya Ustazah minta kepada anandaku yang soleh dan soleha untuk menaikkan buku penanya dan juga mempersiapkan buku tulis serta penghapus dan pensilnya. Sudah siap belajar semuanya? Nah, Ananda, sekarang silakan buka buku penanya di halaman 97 ya. Kita akan mempelajari pendamping pembelajaran 5, fokus pembelajaran bahasa Indonesia PPKN. Adapun tujuan pembelajaran ialah yang pertama, mengidentifikasi benda melalui pengamatan. Yang kedua, menyebutkan aturan di rumah. Adapun indikator dalam pembelajaran kita kali ini ialah yang pertama, dapat mengidentifikasi benda melalui pengamatan, dan yang kedua, dapat mengetahui dan menyebutkan aturan yang berada di rumah ya, atau aturan di rumah. Sudah paham semuanya Ananda sampai di sini? Nah, Ananda bisa diperhatikan di halaman 97 pendalaman materi muatan bahasa Indonesia KD 32 dan 42. Mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ayo, ingat kembali mengenai keberagaman benda. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak dapat berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Dan tahukah kamu, ada benda yang sifatnya mirip dengan air. Kamu dapat mengetahui keberagaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasinya. Nah, Ananda, sekarang silakan perhatikan keterampilan portofolio. Menuliskan sifat-sifat benda. Pada keterampilan portofolio, di situ ada 2 balon berbeda. Kemudian ditiup dan diikat. Maka yang terjadi adalah udara yang berada dalam balon mengikuti bentuk balon ya. Ananda, sampai di sini sudah mengerti semuanya? Jika sudah mengerti, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, Ananda, sekarang selanjutnya kita ke halaman 98 ya. Muatan PPKN, pendalaman materi PPKN. Menyebutkan aturan di rumah. Setiap hari banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Setiap hari kegiatan tentunya ada aturannya. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan dengan damai. Contoh aturan yang berada di rumah yang pertama ialah bermain setelah belajar. Yang kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Yang ketiga, menonton TV di luar jam belajar. Dan yang keempat adalah menggunakan telepon genggam sesuai dengan keperluan. Sampai di sini mengerti semuanya, Ananda? Nah, Ananda, sekarang kita masuk pada pendamping pembelajaran 6. Fokus pembelajaran 6, bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Tujuan pembelajaran 1.
menjelaskan makna kata tentang keberagaman benda. Yang kedua, menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Dan yang ketiga, menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Nah, sekarang kita coba lihat di halaman 99 ya, Ananda, buku penanya yang soleh dan soleha. Jika sudah dibuka di halaman 99, silakan disimak kembali penjelasan dari Ustazah. Nah, silakan perhatikan pada pendalaman materi muatan bahasa Indonesia, menjelaskan makna kata tentang keberagaman benda. Ayo kita mengingat kembali cara mengetahui makna sebuah kata. Nah, sekarang geser ke bawah ya. Kita lihat salah satu teks wujud benda. Nah, di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Ada benda cair seperti air yang bentuknya menyesuaikan wadahnya, contoh seperti kecap, minyak goreng, dan sampo. Kemudian ada benda padat yang bentuk dan ukurannya tetap, contohnya seperti tali rafia yang digunting dan kertas yang disobek. Selain itu ada benda gas yang memiliki bentuk dan ukuran sesuai dengan wadahnya, contohnya gas pada balon dan udara pada ban dalam. Sampai di sini sudah mengerti semuanya, Ananda? Jika sudah mengerti, sekarang kita akan lanjut ke halaman selanjutnya tentunya. Nah, Ananda, sekarang silakan buka halaman 100 bagian B. Bisa diperhatikan di situ. Tugas pertamanya Ananda, halaman 100 bagian B ya. Kamu sudah membaca teks wujud benda, istilah titik-titik dengan kata yang tepat. Pilihlah kata di dalam kotak. Contoh pertama ya, minyak goreng termasuk benda cair. Nah, di situ bisa ditulis katanya benda cair ataupun diberi tanda panah ya, Ananda. Jika sudah mengerti, sekarang kita melangkah ke pendalaman materi muatan PPKN ya, Ananda. Nah, pada pendalaman materi muatan PPKN, di situ tulisannya menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Nah, tentunya di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah itu berjalan lancar. Mematuhi aturan itu sangat bermanfaat. Nah, bagaimana dengan aturan di rumah kamu? Apakah kamu merapikan meja belajar pada saat setelah pembelajaran selesai? Kemudian setelah mengerjakan PR, apakah meja belajar yang kamu tempati untuk belajar selalu dirapikan? Tentunya itu sangat perlu ya, Ananda. Mengapa demikian? Agar dapat membuat suasana nyaman dan juga bersih. Sampai di sini mengerti? Nah, jika sudah mengerti tentang penjelasan muatan PPKN, sekarang kita lanjut ke pendalaman materi matematika ya di halaman 101. Di situ ada menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Perhatikan gambar. Ada 4 biji kue ya, berarti ada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4 ya. Dan di sebelahnya lagi bisa dilihat Ananda, di situ ada 4 kue dalam satu piring. Jadi 4 sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4. Bilangan dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya, Ananda. Sekarang kita melangkah ke halaman selanjutnya. Nah, Ananda, sekarang tugas 02-nya di halaman 102 ya, menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Contoh 2 kali 6 berarti 6 tambah 6 sama dengan 12 ya. Kemudian sekarang silakan dikerja tugas di halaman 102. Kerjakan soal-soal berikut ya. Ayo berlatih. Ustazah kasih satu contoh ya. Nomor 1 bagian A, 2 kali 3 berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, jika sudah mengerti, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 103, tema 2, bermain di lingkunganku, dan subtema bermain di rumah teman. Pendamping pembelajaran 1, fokus pembelajaran bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Tujuan pembelajarannya 1. Mampu menyebutkan kembali isi teks pendek. Yang kedua,
dapat melakukan gerakan kepala dan tangan. Ketiga, menuliskan perkalian dan penjumlahan benda. Nah, sekarang kita masuk ke pendalaman materi bahasa Indonesia. Menyebutkan kembali isi teks pendek dapat dilakukan setelah mendengarkan atau membaca teks. Silahkan dibaca teks bermain di rumah Maria ya. Di situ ada teks Koman dan Maria berdekatan. Dibaca ya di bukunya Ananda. Sekarang kita melangkah ke pelajaran selanjutnya yaitu SBDP. Nah, silahkan diperhatikan di halaman 106 sampai dengan 107 ya Ananda. Muatan SBDP di situ melakukan gerakan kepala dan tangan. Gerakan kepala dengan menengok kanan dan kiri, kemudian gerak kanan dan kiri patah, lalu gerakan tangan mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Begitupun contohnya di halaman 107 ya Ananda. Sekarang kita masuk muatan pendalaman matematika. Nah, sekarang perhatikan di halaman 107 muatan matematika, menuliskan bentuk perkalian dan penjumlahan benda. Perhatikan contoh 4 kali 6 jadi 4 kali ditambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 4 kali sama dengan 24 ya. Nah Ananda, sekarang kita melangkah ke halaman 108 ya. Bagian B, menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Bacalah soal dengan secara seksama. Kemudian perhatikan contoh berikut ya. Ada 2 kelompok anak yang bermain di lapangan. Setiap anak terdiri dari 5 orang. Maka 2 kelompok tersebut sama dengan 2 dikali 5 ya. Berarti 5 tambah 5 sama dengan 10 orang. Sekarang silakan dikerjakan soal ayo berlatih ya Ananda. Silakan di halaman 108 ya. Silakan diperhatikan nomor 1 bagian A. Di situ ada 9 kali penjumlahan 3 ya. Berarti 9 kali 3 sama dengan 27. Silakan dilanjutkan dikerjakan nomor 1 bagian B, C, D dan juga nomor 2 bagian A dan B untuk tugas 03-nya ya Ananda. Nah, demikian tugasnya. Selamat mengerjakan dan syukron semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.